Ya, halo Sobat VSID. Hari ini kita akan masuk ke segmen Ask VSID. Dan kali ini bertemakan bagaimana kita tetap produktif di era COVID-19. Pertanyaannya sama, bagaimana kita bisa tetap produktif di masa COVID-19? Jadi ya rekan-rekan tahu sendiri, entah rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan adalah seorang developer, bisnis analis, atau mungkin testers, maka mungkin saat ini adalah saat-saat yang paling sulit ya, karena kita terbiasa bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi, dan sekarang kolaborasi dan koordinasinya itu di-shifting ke sesuatu yang online. Bisa dilakukan karena beberapa sudah terbiasa dengan pendekatan online, tetapi tidak semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, tips yang pertama adalah creating your working environment. Ini tips yang esensial sekali karena nggak semuanya orang bisa kerja dan istirahat di tempat yang sama. Jadi nggak semua bisa di rumah. Jadi kalau ada perusahaan yang doing remote working entirely, itu mungkin perlu diperhatikan lagi karena perusahaan juga punya tanggung jawab untuk meng-create sebuah environment yang cocok untuk bekerja. Jadi memang yang paling cocok bekerja di sini adalah hybrid kali ya, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di tempat kerja. Nah, tempat kerjanya kalau misalnya perusahaan tidak memfasilitasi tempat kerja, kamu bisa cari tempat yang sekiranya berbeda dengan tempat istirahat kamu. Bisa di teras, bisa di tempat-tempat lain yang strategis dan sepi. Dan yang paling penting adalah sepi supaya tetap terjaga. Ya. Dan usahakan juga personal workspace, artinya cuma kamu yang pakai ya. Kalaupun nggak personal workspace, make sure kamu bersihkan dulu sebelum dipakai. Jadi creating working environment itu bukan berarti tempat istirahat kamu jadi tempat kerja, enggak. Tapi bagaimana kamu menciptakan tempat kerja yang nyaman, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Oke, tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga adalah cari your prime time. Jadi orang-orang ini beda-beda nih. Ada yang misalnya dia morning tea, ada night coffee. Jadi ada orang yang kerjanya bagus di malam hari, ada yang kerjanya bagus di pagi hari ya. Kalau di jam kerja memang kita dipaksa untuk kerja. Nah, di sini kalau kita udah dalam kondisi WFH, ya mungkin kita harus memikirkan kapan dan jam berapa kerja kita efektif. Biasanya kalau udah menemukan waktunya, di situ kamu bisa fokus banget sehingga beberapa pekerjaan itu bisa diselesaikan ya dalam konteks waktu yang singkat dan efektif. Jadi pilih deh waktunya. Contohnya kalau saya misalnya waktu paling efektif adalah habis subuh, ya sudah. Beberapa orang mungkin setelah jam 9, tengah malam, gak apa-apa. Yang penting pastikan saja suplai cairannya cukup gitu ya, minumnya cukup, dan ada cemilan dan sebagainya supaya kamu gak dehidrasi. Yang penting sih gak dehidrasi ya gitu. Jadi tips kedua adalah pilih waktu yang paling keren, dan tiap orang ini beda-beda ya. Pada saat kamu bekerja sendirian ya di work from home misalnya, biasanya kamu akan mengalami satu kondisi di mana kamu stuck di pekerjaan tersebut. Nah, disinilah pentingnya mentor. Kamu harus punya mentor. Kalau di skripsi kamu harus kontak dosen pembimbing kamu dengan baik tentunya dan sepakatin waktunya kapan. Kalau ini adalah di pekerjaan, kamu bisa report ke manajer kamu atau ke peer review teman kamu, teman kerja. Pokoknya kamu harus punya mentor. Karena beberapa orang stuck, stres ya, dan desperate gara-gara mereka begitu mengerjakan suatu nggak tahu cara mengerjakannya, dia menjadi kesal dan akhirnya dia malas mengerjakannya. Jadi tips yang ketiga ini ya, cari mentor deh. Ya, kalau di kantor pasti ada yang namanya direct report gitu ya. Kalau misalnya di kampus pasti ada namanya dosen pembimbing dan sebagainya ya. Temukan itu dan diskusikan kapan bisa kalian berdiskusi secara rutin. Sehari, 3 hari sekali, seminggu sekali, gak apa-apa ya. Temukan yang penting. Ini tips yang cukup penting nih. Temukan target kamu. Banyak orang punya kerjaan banyak tapi mereka gak sadar kalau kerjaan mereka banyak. Kenapa? Karena mereka gak catat kerjaan mereka. Jadi biasakan sekarang, karena sedang masanya agak sulit bekerja berkoordinasi secara langsung, buat target personal. Saya sendiri paling merekomendasikan teman-teman menggunakan aplikasi to-do list seperti Microsoft To Do. Di beberapa perusahaan yang mengadopsi Office 365 biasanya mereka pakai planner dan to do itu bisa dikombinasikan. Apalagi perusahaan yang menggunakan pakai model shift kerja ya. Microsoft juga ada
bicara shifting Microsoft kerjaan gitu ya. Jadi di sini kamu harus create to do kamu, kombinasikan dia ya. Mana pekerjaan harus diselesaikan secara personal, mana pekerjaan kantor dan sebagainya. Dan setiap kamu berhasil, setiap kamu bisa mencek satu pekerjaan, treat you better. Artinya kasih hadiah untuk diri kamu. Mungkin cuma nonton satu serial Netflix misalnya, atau mungkin kamu bermain game setengah jam, atau mungkin memegang kucing atau apapun itu ya. Setiap kamu melakukan to-do list dan to-do list itu berhasil, take a break dan lakukan lagi. Lakukan secara rutin, to-do list, doing something, kemudian create your winning team, terus ya seperti itu berulang-ulang ya, supaya kamu gak bosen dan kamu ngerasa punya tujuan. Ini tips yang terakhir, tips yang menurut saya juga sangat penting, yaitu membuat personal learning plan. Kamu harus mulai menjadwalkan diri untuk belajar secara mandiri. Belajarnya bisa macam-macam, kamu beli buku, baca, kamu bisa join online course ya. Terus kemudian kamu gabung, selesaikan itu sampai dapat sertifikat. Kamu juga bisa ngikuti beberapa challenge, seperti challenge membaca buku dalam seminggu, belajar online berapa, itu terserah. Yang penting kamu set up your learning plan. Supaya lebih termotivasi, biasakan mempelajari yang menghasilkan sesuatu. Misalnya kamu seorang bisnis analis, ya pelajari project management, karena itu akan sangat bantu kamu untuk bisa kerja secara efektif pada saat ketemu customer. Kalau kamu adalah seorang software developer, pelajari framework baru, sehingga apa yang kamu pelajari itu nggak sia-sia. Kamu bisa dapat uang di sana, kamu juga bisa lebih enjoy karena pekerjaannya cepat selesai, dan yang paling penting otakmu kena nutrisi, otakmu dapat nutrisi, sehingga kamu lebih grow, lebih tumbuh, nggak ngerasa bosen dan ngerasa ada kemajuan di diri kamu. Oke, jadi itu segmen Ask vs ID kali ini, bagaimana kita berjibaku ya untuk tetap produktif di era COVID-19. Sampai jumpa di segmen Ask vs ID selanjutnya. Terima kasih, bye bye.